Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerobak aus yang sudah dilupakan pemiliknya. Setiap hari terpanggang di bawah terik matahari. Tergeletak di sebelah tempat penampungan sampah. Roda penyoknya tidak akan berputar lagi. Jari-jari roda sudah karatan. Bohong besar menurutku, kalau roda hidup semua orang berputar. Kalimat itu mungkin lahir dari orang-orang miskin yang coba menghibur diri seperti itu. Allah itu maha adil. Kadang kita cuma ngukur kebahagiaan orang dari hartanya. Padahal kita tidak pernah tahu kalau ada nikmat lain yang sudah Allah cabut dari dia. Itu hanya kalimat penenang saja. Aku tersenyum miring menatap roda gerobak yang ada di depan bangku kayu tempatku duduk sekarang. Lalu menenggak habis air putih bekal dalam botol di genggaman. Usai nguli seharian di gudang gula pasir milik Cik Neni, seperti biasa aku rehat sejenak di depan area parkir pasar. Di tempat inilah setiap hari aku mengais rezeki. Tubuh kurus berototku sudah basah oleh keringat. Pematik api kunyalakan menuju sudut rokok di mulut. Menghisapnya dalam-dalam hingga membara. Lalu meniupkan asap putih sembari mendongak. Kalau dari nenek moyang sudah miskin, susah dirubah. Gerutuku pelan mengusap rambut yang mulai panjang melewati telinga. Bagi rokoknya satu cuy. Alan, kawan satu profesi, ikut duduk di sampingku. Tersenyum kecut kusodorkan bungkus rokok yang sisa 2 batang. Buat sesama budak rokok pantang pelit berbagi, biarpun sama-sama kiri. Aku duluan cabut Lan. Ku angkat pantat dari bangku panjang, tempat kongko para buruh pasar. Aku mendengkus, sembari mengalungkan handuk kecil bau kecut ke leher. Sepasang tungkai panjangku melenggang santai keluar area pasar induk. Lapak-lapak pedagang sembako yang kulalui sudah banyak yang ditutup. Dari jauh kulihat Pepeng si tukang parkir pasar berjalan terpincang-pincang, sambil meniup nyaring peluitnya. Memberi aba-aba pada satu mobil box yang baru datang memasuki area parkir. Miris setiap melihat kawanku itu. Pepeng cacat permanen. Setahun lalu sebuah mobil tanpa sengaja menabraknya. Usut punya usut, pengemudi mobil itu perempuan kaya yang lagi belajar nyetir. Kompensasi yang diterima Pepeng hanya perawatan rumah sakit. Iming-iming jaminan hidup, taunya isapan jempol belaka. Orang kecil macam Pepeng bisa apa? Ujung-ujungnya pasrah terima nasib. Pulang bro. Masih sempat Pepeng menyapaku saat jarak kami tidak begitu jauh. Aku hanya tersenyum miring, mengangkat tinggi telapak tangan ke arahnya. Angin sore berhembus lembut. Ku susuri trotoar berpaving di jalan arteri menuju lorong sempit kontrakan rumahku, berjarak setengah kilo dari pasar, menghabiskan sisa rokok di tangan. Sendirian aja Tur, sapa seseorang yang berdiri di sisi jalan. Iya. Sahutku tergagap masih dengan nafas tersenggal, menoleh padanya. Dia berdiri dekat pohon kersen, samping tiang listrik.
Apa kabar? Tanyanya lagi. Mataku memincing menahan silau matahari yang tepat di belakang tubuhnya. Jarak kami hanya 3 langkah. Siapa ya? Aku balik bertanya, merasa tak mengenalinya. Catur, belum tua sudah pelupa. Dia terkekeh. Anto, desisku setengah ragu. Nah, itu masih ingat. Dia tersenyum lebar. Aku menatapnya dari ujung kepala turun ke kaki. Anto, dia kawan satu gengku waktu SMA. Sejak kelulusan sampai sekarang kami tidak pernah lagi bertemu. Kabar terakhir, ku dengar Anto ikut ibunya pindah ke Jakarta setelah orang tuanya bercerai. Lihat penampilannya sekarang, badannya tak lagi krempeng, mukanya lebih dewasa. Kemeja lengan panjang serta celana hitam itu cocok sekali dengan kulit putih Anto. Rambutnya model anak muda masa kini, jam tangannya mengkilat, sepatu kulitnya juga mengkilat. Dia terlihat perlente, tapi parfum yang dipakai Anto agak aneh di hidungku. Entahlah, mungkin memang begitu aroma parfum mahal. Masih jauh lebih wangi dari aroma kecut keringatku. Aku berdejak kagum sambil geleng-geleng kepala. Anto terlihat berbeda. Dulu dia tak kalah kucel dari aku. Nasib kami sama, tak beruntung. Lahir dalam keluarga miskin. Malahan Anto pernah hampir putus sekolah waktu ayahnya kena stroke. Apa kabar kawan? Astaga, lama banget kita gak ketemu, ujarku. Plak. Telapak kanan kami beradu kuat hingga berbunyi, lalu saling menyenggolkan bahu. Itu salam kompak ala geng kami masa SMA. Aku baik, kamu sendiri apa kabar? Tanyanya balik. Yah, kau bisa lihat sendiri, begini-begini aja tok. Jawabku jujur. Anto tersenyum tipis, menatap jauh pada deretan gedung pencakar langit di seberang jalan arteri. Sepertinya nasibmu sudah berubah tok. Kerja apa kamu sekarang? Tanyaku penasaran. Adalah, jawabnya singkat. Woi, rahasia nih. Kutinju pelan bahunya. Kalau mau ikut, kamu ikut aja. Ujarnya sembari menoleh padaku. Bilang dulu kerjanya apaan. Maaf men, kalau jualan sabu, no. Aku mengangkat telapak kanan di depan dada. Daripada ujuk-ujuk masuk penjara. Tembakku belak-belakan. Sembarangan. Bukanlah, aku jualan sate. Sahutnya datar. Anto tidak tersinggung. Dia sudah hafal mulutku memang tak ada remnya. Wih, keren. Mataku melebar menatapnya. Kamu buka warung sate? Nanti aku jelasin. Coba kamu lihat mobil warna silver itu. Tangannya menunjuk sebuah mobil merek ternama model double cabin yang terparkir di bahu jalan. Kenapa tuh mobil? Keningku mengerit. Itu mobil kutur. Anto menepuk pelan dadanya. Buset, yang bener tok. Mulutku membulat. Terus ngapain kamu di sini? Sengaja nungguin kamu lewat. Tadi aku nyari kamu di rumah gak ada. Tebakanku bener, kamu bakalan lewat jalan ini. Aku mau ngajak kamu kerja. Kapan lagi dapat kerjaan enak? Aku bosan nguli di gudang. Remuk rasanya tulang punggung setiap memunggul karung-karung gula yang beratnya minta ampun. Besok pagi jam 7 aku tunggu kamu di sini. Siap. Deal? Anto tersenyum puas. Ku antarkan dia memasuki mobil silver model double cabin itu. Lagi-lagi aku dibuat terkagum dengan interior di dalam mobil. Anto sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kamu akan segera nyusul punya mobil juga, Tur. Anto sudah duduk di depan kemudi. Ah, tak usah muluk-muluk. Kau kasih UMR sudah berbunga hatiku, selorohku. Beres. Ujarnya sembari memutar kunci kontak mobil hingga mesin segera menderum. Ku pandangi badan mobil milik Anto sampai mengecil, lalu menghilang di telan arus lalu lintas. Teori tentang roda yang berputar sepertinya berlaku pada Anto, entah denganku.
Di pagi hari mulutku bersiul-siul lagu ambyarnya almarhum Didi Kempot. Rambutku yang masih basah kusisir berulang-ulang, miring kanan, miring kiri. Senyum-senyum menatap diri di cermin. Bakal naik mobil, hari ini mesti tampil keren. Celana jeans warna biru pudar juga kaos oblong abu-abu burik sudah melekat di tubuh atletisku. Gak ke pasar hari ini. Bu Kimin, ibuku, keluar dari dalam membawa sekeranjang cucian lalu memindai anaknya dari atas ke bawah. Sadar kalau penampilan kali ini berbeda. Seragam kerja yang biasanya kaos buntung sama celana selutut. Enggak bu, ada proyek sama temen, sahutku. Dia mulai menata alas di lantai, siap menyetrika. Bu Kimin kerja di laundry punya tetangga. Setrikaan sering dikerjakannya di rumah. Setelah salim sama ibu, aku segera keluar dari rumah. Bapak masih belum kembali dari masjid. Aku tak sempat pamit. Pak Kimin kerjanya marbot masjid dari zaman Orde Baru sampai Orde Milenial. Anaknya cuma satu, badung luar biasa. Selain Anto, aku punya 2 teman lagi, teman geng SMA. Ruslan dan Japri. Kami 4 sekawan yang merasa senasib, terkecuali dari pergaulan karena miskin. SMA Negeri 10 sebenarnya termasuk sekolah favorit. Kami berempat hanya kebetulan saja bisa masuk di sana. Entah apa yang dialami Japri selama kami putus komunikasi. Lebaran tahun lalu saat aku silaturahmi ke rumahnya, sebuah kabar mengejutkan kuterima dari ibunya. Kalau Japri masuk rumah sakit jiwa, tak banyak informasi yang bisa kugali tentang penyebab sakit jiwa Japri. Ibunya terkesan menutup-nutupi. Selentingan ku dengar kabar kalau Japri ketergantungan obat. Nasib Ruslan jauh lebih beruntung. Meski dulu sama miskin, dia punya otak paling encer di antara kami. Saat ini kehidupannya melesat naik bak sebuah roket. Dia lulus dari perguruan tinggi dengan beasiswa. Teman kami itu sekarang sudah menjadi pegawai ASN di sebuah kantor pemerintahan. Sebenarnya aku dan Ruslan sering bertemu. Kami terhitung masih tetangga. Entah dia memang tidak melihatku atau dia enggan berteman dengan gembel macam aku. Ruslan terkesan buang muka setiap kali kami berpapasan. Dan aku harus tahu diri, siapa aku? Hanya butiran debu dalam remahan rengginang. Anto sudah menggeber mobilnya ke arah luar kota, memasuki jalan tol dengan kecepatan tinggi. Kemana kita tok? Cari bahan segar buat jualan, sahutnya. Aku manggut-manggut sok mengerti. Mungkin Anto sengaja mengajakku untuk melihat proses usahanya dari dasar, pikirku. Bahan segarnya apa? Daging, bumbu, dan lain-lain. Ujarnya sambil mata tetap fokus ke arah jalan. Wah hebat, kamu beli dagingnya langsung dari kandang. Berarti bahannya harus benar-benar fresh. Pantas mobilmu double kabin, bakal ngangkut banyak daging ya tok. Jari-jariku mengetuk-ngetuk dashboard mengikuti irama musik koplo dari tap mobil. Adem sekali hawa di dalam mobil ini. Hiasan gantung di kaca depan mobil berbentuk huruf K, berputar-putar mengikuti gerakan mobil. Nanti aku jelasin satu-satu. Aku mau ngasih kamu ilmu bisnis. Hidup kamu akan berubah sejentikan jari tur. Ujarnya menggesek ujung telunjuk dan jempol kiri. Anto semakin membuatku penasaran. Sampai siang kami belum juga tiba di tempat tujuan. Perjalanan jauh membuat kami harus beberapa kali berhenti untuk istirahat dan makan. Anto mengajakku singgah di sebuah restoran mewah yang menyajikan berbagai makanan khas Jawa. Begitu masuk terlihat ruangan luas dan dekorasi adat Jawa. Pelayannya pun mengenakan pakaian lurik dan belangkon. Tempatnya tak kalah adem dari mobil Anto. Pengunjung resto tampak ramai. Hampir semua meja terisi penuh. Tak biasa makan di tempat mewah membuatku sedikit kikuk. Aku kebingungan. Disodori lembar menu oleh pelayannya. Ku minta pada Anto agar dia saja yang memilih menu untukku. Ribet makan di restoran.
Enakan makan di wartegnya Mbak Sri, tinggal bilang, nasi pakai tempe orek 1. Kamu lihat 2 orang di depan pintu masuk itu? Anto yang duduk berhadapan denganku, sedikit mencondongkan badannya ke depan. Di pintu kaca restoran tak jauh dari meja kami. Aku dan Anto baru saja selesai makan siang. Tinggal duduk santai membiarkan makanan turun ke perut. 2 laki-laki yang badannya tinggi itu? Tanyaku sembari menghisap dalam rokok yang terselip di jari. Iya. Kenapa? Asap rokok yang sudah puas jalan-jalan di saluran nafas kutiup pelan. Hanya kita yang melihatnya. Anto bicara sangat pelan. Maksud kamu? Alisku mengeryit, kembali menghisap dalam asap yang akan membuat paru-paruku penuh jelaga. Mereka makhluk penglaris yang menarik banyak orang supaya singgah di restoran ini, bisiknya. Belum sempat kutiup, asap penuh candu itu membuatku tersendak gara-gara ucapan dari Anto. Ah, masa? Ada-ada saja kamu Tok. Sergaku menepiskan telapak tangan dengan dahi mengerut. Gak percaya, Anto terkekeh geli menunjuk mukaku. Halah, ngaco kamu tuh. Kulempar gumpalan tisu bekas ke arahnya. Perhatikan sekali lagi Tur, mana ada manusia punya ekor. Anto memasang wajah serius. Aku segera menoleh sekali lagi ke arah pintu kaca, berjarak hanya beberapa langkah dari meja kami. Mataku menyipit, memandangi pangkal paha salah satu penjaga yang berdiri paling dekat dengan pintu. Dia mengenakan setelan jas hitam yang menutupi pantat. Astaga, mataku yang tadinya menyipit seketika membulat. Ada benda menyembul dari bagian bawah jas. Bentuk memanjang berwarna loreng di antara sepasang kaki. Awalnya mirip syal panjang, tapi setelah ku amati benda itu kadang bergerak-gerak mirip ekor si belang kucingku di rumah. Aku mengucek-ngucek mata tak percaya. Sudah percaya sekarang. Satu alis Anto naik. Aku diam, mengusap bulu-bulu lengan yang tiba-tiba merinding. Semakin kamu menyadari kehadiran mereka, akan semakin banyak kejanggalan yang bisa kamu lihat dan dengar. Maksud kamu? Tanyaku bingung. Lihat saja saat kita melewati pintu itu lagi, bertambah banyak kejanggalan yang akan kamu sadari. Kenapa cuma kita yang bisa lihat toh? Desisku. Karena saat ini kamu sedang bersamaku. Auraku menempel padamu Tur. Apa yang aku lihat, bisa kamu lihat. Penjelasan Anto kian membuatku tak mengerti. Aura? Aura apa maksudnya? Ingat, jangan menatap mereka langsung. Karena 2 penjaga itu sebenarnya makhluk tak kasat mata. Bahaya kalau sampai mereka sadar kamu bisa melihat. Pesan Anto sebelum kami keluar dari pintu restoran. Jantungku tiba-tiba berdebar tak karuan. Padahal saat datang ke tempat ini damai-damai saja. Harusnya Anto tidak perlu memberitahuku perihal 2 makhluk penglarisan itu. Ker. Suara geraman yang berasal dari 2 penjaga itu. Sewaktu kami melewati pintu keluar, sial, aku berusaha untuk tidak menoleh ke arah mereka. Bau amis yang tajam tiba-tiba tercium. Sepanjang jalan menuju halaman parkir terlihat tetesan berwarna merah mirip darah di atas paving. Pengunjung restoran tampak terus berdatangan. Sialan kau Tok, punya ilmu apa kau sampai bisa tahu yang begituan? Kamu ngilmu Tok. Gerutuku saat kami sudah ada di dalam mobil. Anto hanya terbahak. Jam di dashboard menunjukkan pukul 3 sore. Ketika mobil memasuki area sepi perkebunan sawit. Jalanan berupa tanah merah yang kami lalui terus menanjak. Sejauh mata memandang, terlihat lautan kebun sawit yang sangat luas. Mungkin di sini letak peternakan ayam atau sapi langganannya Anto, pikirku. Aku sempat terlelap beberapa lama sebelum kemudian menyadari jika perkebunan sawit sudah lewat. Begitu terjaga lagi. Mobil telah memasuki hutan yang rapat lalu berhenti di tempat yang rimbun oleh tumbuhan pakis.
Di sini tempat kita mengais rezeki, Tur. Anto mematikan mesin mobil. Alisku seketika bertarung mendengar ucapan Anto. Di sekitar kami hanya terlihat padang pakis yang rimbun. Ngapain kita di sini, Tok? Nyari daging, sahut Anto cuek. Klik. Safety belt yang menyelangkan pada tubuhnya dilepas. Daging buat sate. Bercanda kamu. Bibirku maju. Brak. Anto membanting pintu mobil. Dia keluar menuju bak belakang tak peduli dengan keherananku. Daging apaan? Tanyaku masih dalam mobil. Aku semakin tak mengerti. Terpaksa ikut keluar dari mobil. Kupikir kami akan memasuki peternakan. Tapi Anto malah menghentikan mobil dalam hutan yang sepi. Udara terasa lembab dan dingin dengan banyaknya tumbuhan pakis. Anto tampak sibuk membuka penutup bak belakang mobil, mengeluarkan benda-benda perkakas berupa kapak, golok, busur, dan anak panah. Mau apa dia? Wah, gak bener nih orang. Aku menyugar rambut kasar memperhatikannya dari belakang. Benda-benda itu sepertinya untuk berburu. Berburu apa di hutan seperti ini? Babi hutan, monyet, beruang, ular. Ini ilegal, kamu jualan sate babi. Tebakku dengan gusar. Bukan. Sebuah wadah penuh anak panah diselempangkan ke bahunya. Lalu apa? Suaraku meninggi. Dia menoleh padaku. Sate biawak, sahutnya santai dengan penekanan. Parah. Sorry Tok, aku gak ikutan. Ku angkat tinggi kedua tangan. Sikap tubuh menyerah. Kelewatan, jadi orang yang makan sate di warungmu, kamu kasih daging biawak. Sadar gak sih kamu Tok? Cerocosku ngegas. Catur, sate yang kujual bukan untuk orang biasa. Cetusnya sembari merapikan lagi penutup bak mobil. Dijual sama siapa? Sama monyet. Memang monyet punya duit buat beli. Aku menjauhinya, duduk di atas kap mobil dengan wajah kecewa. Tahu begini mending aku nguli di gudang pasar. Ah, nyesel aku Tok ikut kamu kalau begini. Keluhku menggeleng-gelengkan kepala. Kamu gak akan nyesel kalau lihat hasilnya. Anto menaruh perkakasnya yang lain di atas kap mobil di sampingku. Sebentar, ujarnya sembari meraih tas lempang yang tergeletak di jok depan. Meletakkan tas di depanku. Srek. Resleting tas ditarik bergeser. Nih lihat, ujarnya sembari membuka lebar tas kulit warna hitam itu. Mataku seketika membelak melihat uang merah bergepok-gepok di dalamnya. Tidak pernah aku melihat uang sebanyak itu. Uang di dalam tas ini tidak sedikit, Tur. Ada ratusan juta. Gluk. Aku menelan ludah takjub. Belum lagi yang ini. Tangannya merogoh beberapa batang warna kuning berkilau seukuran permen dari saku samping tas. Itu emas. Uang dan emas ini akan dibagi dua dengan kamu. Asal kamu mau membantu pekerjaanku sampai selesai. Tegasnya dengan tatapan lekat. Dibagi dua. Gluk. Aku menelan ludah lagi. Membayangkan banyaknya uang yang akan kubawa pulang. Bu Kimin pasti senang. Paham. Aku mengangguk pelan. Anto terkekeh menang menyaksikan wajah cengokku. Ternyata uang bisa mengendalikan segalanya. Oke, tugas kamu sekarang mengerjakan apapun perintahku. Jangan banyak nanya, aku sendiri yang akan menjelaskan satu-satu. Deal? Deal? Tunggu apa lagi? Ayo kerja, ujarnya sambil melangkah mendahuluiku. Dengan patuh kubuntuti Anto dari belakang. Aku berada 10 langkah di belakangnya. Menurut Anto, sehari sebelumnya dia sudah banyak meletakkan umpan untuk mengundang kedatangan biawak-biawak itu. Hup, dengan gesit kutangkap sebuah tongkat kayu yang baru ditemukan Anto di sekitar kakinya. Buat jaga-jaga kalau ada ular, ujarnya terkekeh. Sialan, Anto masih ingat kalau ular hewan yang paling kutakuti.
Karena dilarang banyak bertanya, aku mencoba untuk menebak-nebak. Mungkin sate biawak itu untuk makan hewan langka peliharaan orang kaya, seperti bayi singa, ular piton, anak kingkong, atau apalah. Saat ini itulah yang paling masuk akal menurutku. Anto berjalan dengan langkah pasti di depanku. Aku terus mengawasi. Baju yang dipakainya masih sama dengan yang kemarin. Setelan kemeja dan celana hitam. Modelnya pun sama. Keningku mengerit, memperhatikan baju Anto. Jangan-jangan dia nggak ganti baju dari kemarin. Tangan Anto menyibak-nyibak rimbunan daun pakis setinggi dada. Dari gerak-geriknya terlihat kalau dia sudah mahir dengan pekerjaan ini. Tak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Berbeda jauh denganku. Jantungku terus berdegup tak teratur. Khawatir kalau tiba-tiba ada ular yang muncul di antara rimbunan pakis. Entah di belahan hutan sebelah mana kami sekarang berada. Aku merasa sangat asing dengan tempat ini. Sampai kemudian kami menemukan sekawanan biawak yang tengah berebut makanan. Aku jadi teringat adegan dalam film Jurassic Park. Mereka mirip hewan dinosaurus yang sedang mengoyak-ngoyak tubuh seekor gajah hingga tersisa tulang. Anto memberi kode silent padaku dan meletakkan telunjuk di depan mulutnya. Aku berdiri tegang mengintip dari balik pohon batang besar. Hampir tanpa suara, Anto kian mendekati kawanan itu, mengambil ancang-ancang untuk memamah. Dengan sebelah mata memincing anak panah dilesatkan satu persatu oleh Anto. Biawak-biawak itu sempat berlarian panik. Tugaskulah menjaganya supaya mereka tidak menghilang sebelum mati bersimbah darah. Menghalaunya dengan tongkat kayu, sesekali memukul. Ini menjijikan. Aku dan Anto meneteng biawak-biawak hasil buruan kami itu ke sungai. Mencuci, menguliti, memotong-motong dengan ukuran lumayan besar. Kemudian menusuknya dengan bilah-bilah bambu. Daging-daging biawak sudah siap untuk dibakar. Kami mengerjakan semua di atas batu besar di tepian sungai berarus cukup deras. Tampaknya Anto sudah sangat hafal seluk-beluk hutan ini. Habis ini ngapain lagi? Tanyaku sembari mengumpulkan daging-daging sate dalam sebuah wadah. Ngaso dululah Tur, tengah malam nanti kita mulai jualan. Jualan di mana bos? Ups, aku memegangi mulut sudah melanggar kesepakatan bersama agar tidak banyak nanya. Malam kian beranjak. Usai menyantap bekal makanan kami bersiap untuk istirahat di dalam mobil. Heh, kamu masih suka sama Dewi? Anto merebahkan punggungnya di jok belakang. Aku berdejak malas. Masih ingat saja si Anto sama Dewi. Dewi cewek manis, tetanggaku sekaligus idolaku sejak SMA. Pacarnya sekarang tentara. Kabarnya sebentar lagi mau kawin. Ibarat kata aku ini hanyalah pungguk yang merindukan bulan. Sayang banget kalau dipatok orang Tur. Nanti pulang dari sini kamu sudah punya modal ngelamar dia. Ujar Anto terkekeh sambil menepuk-nepuk tas kulit di pelukannya. Aku tidak menanggapi ocehan Anto. Badan lelah seharian di jalan, kuatur posisi bersiap untuk tidur. Tok tok tok. Bunyi ketukan pada kaca mobil di sampingku. Sontak membuat kelopak mata terbuka. Mengerjap-gerjap beberapa kali. Kesadaran masih belum penuh. Melirik ke kaca samping tak ada apa-apa. Hanya kaca mobil yang tampak mengembun. Udara di luar terlihat berkabut. Mungkin hanya ranting-ranting pohon yang jatuh menimpa atap mobil. Aku menoleh pada Anto yang tampak pulas tertidur di bangku belakang. Aku sendiri ada di bangku depan. Di luar sangat gelap. Cahaya bulan tertutup oleh rimbunan pepohonan. Teriakku histeris. Menyaksikan dua buah telapak tangan penuh darah tiba-tiba menempel pada kaca depan. Tok, Anto, hantu. Aneh, Anto sama sekali tak bergeming, padahal ulat leherku terasa hampir putus berteriak. Nyenyak sekali dia tidur, sudah mirip orang mati. Tok, Anto.
Tanganku menjangkau ke belakang, mengguncang-guncang tubuh Anto. Badan mobil kemudian terasa digoyang-goyang dari luar, seperti ada orang yang ingin membalikkan mobil. Kepalaku beberapa kali membentur badan mobil. "Anto, bangun Tok." Kali ini kutepuk keras pipinya. Dek. Aku terkesiap saat merasakan kulit wajah Anto yang sedingin es. Tubuhnya pun kaku seperti mayat. "Anto," kubalik tubuhnya. Innalillahi. Aroma busuk seketika menguar tajam di dalam mobil. "Astaga, Anto, kamu kenapa begini?" Aku mengguncang tubuhnya panik. Wajah Anto membiru, bola matanya memutih. Apa mungkin dia hipotermia? Cuaca malam ini luar biasa dingin. Sudah mirip dalam freezer. Anto hanya mengenakan kemeja lengan panjang, sedangkan aku memakai jaket hoodie tebal yang dipinjamkan Anto. Di luar mobil terdengar riuh bunyi derap langkah mendekat, seolah banyak orang yang sedang mengelilingi mobil kami. Tapi aku tak melihat apa-apa, kecuali bekas telapak tangan pada kaca depan yang memerah darah. Aku harus melakukan sesuatu pada Anto. Kalau dia hanya hipotermi, tubuhnya harus lebih hangat. Kulepas jaket untuk menyelimuti tubuhnya. Telapak kaki Anto bergantian kugosok dengan telapak tanganku sampai terasa panas. Masih tidak ada reaksi. Tubuhnya masih kaku tak bergerak. Apa perlu resusitasi? Pijat jantung? Aku bingung. "Tok, jangan begini Tok." Ku guncangkan kuat kedua bahunya. Kepalaku mulai terasa pening karena mobil tak berhenti bergoyang. Apalagi ada bau busuk yang entah dari mana berasal. Bikin perut mual. Apa bau ini dari daging biawak yang kami simpan dalam mobil? Kian lama kurasakan guncangan mobil bertambah keras. Sekuat tenaga aku berpegangan pada jok. Tubuh Anto sudah terbanting-banting tak karuan. "Jedor! Aku berteriak sejadi-jadinya. Badan mobil berguling-guling dan akhirnya terbalik. Entah makhluk apa yang mengerjai kami. Untung saja semua pintu mobil dalam keadaan terkunci. Belum lagi aku berhasil menguasai keadaan. Terdengar suara teriakan perempuan melengking di luar sana. Lengkingannya terasa sangat dekat. Kedua tanganku spontan menutupi telinga. Tak lama kemudian, wajah-wajah pucat bermunculan pada kaca mobil. Dek, jantungku seolah berhenti memompa. Siapa mereka? Wajah-wajah tanpa ekspresi itu seputih kapas. Tangan-tangannya mencakari kaca mobil, seolah ada yang sangat mereka inginkan dari dalam mobil. Akukah yang mereka inginkan? Atau Anto? Atau daging-daging biawak itu? Hah. Mulut mereka mendesis sembari terus berusaha mencakar. Aku bersingut, menjauhi kaca mobil. Menatap satu persatu wajah pucat yang menempel pada kaca. Lalu mataku melebar saat menemukan satu wajah yang sangat kukenali. Gelek. Anto. Sisisku terperangah. Wajah Anto ada di antara makhluk itu, tak kalah pucat dan menyeramkan. Dengan sudut mata kulihat tubuh Anto yang masih tergeletak tak bergerak di sampingku. Mataku berpindah-pindah antara tubuh Anto dalam mobil dan wajah pucatnya yang menempel di kaca. Bagaimana bisa? Prang! Kaca depan dipukul hingga pecah. Tangan-tangan yang tadi mencakar sekarang mencoba masuk menggapai tubuhku. Prang! Sekarang kaca samping yang mereka pecahkan. Makhluk-makhluk itu tambah beringas. Hah. Suara mereka terdengar lapar. Sial, bagaimana ini? Aku berteriak panik saat ada tangan yang berhasil memegangi kedua kakiku. Tangan itu lalu berusaha menyeret tubuhku keluar dari mobil. Jangan! Kakiku menyentak-nyentak. Tiba-tiba ada sesuatu dingin yang membasahi wajahku. Aku meringis kaget. Saatnya action bro. Suara bariton Anto. Mataku sontak terbuka. Tampak wajah Anto tertawa geli sedang memperhatikanku. Mimpi apa kamu Tur?
Napas sampai ngos-ngosan begitu? Tanyanya dengan raut tak berdosa. Setelah menciprati wajahku dengan air, Aku, nafasku masih tersenggal. Sudah waktu kita nggak banyak, buruan siap-siap, ujarnya menepuk bahuku. Tangannya lalu meraih lampu acu yang terletak di atas dashboard. Brak, Anto keluar membanting pintu mobil. Syukurlah hanya mimpi. Kuusap wajah dengan kedua telapak tangan, berusaha menenangkan diri. Masih tersisa degup jantungku yang memburu. Tiupan angin dingin seketika membuat tubuhku bergidik saat keluar dari mobil. Tudung kepala jaket segera kukenakan, mengikat talinya di bawah dagu. Kedua telapak tangan masuk ke dalam saku jaket. Anto dengan santainya hanya mengenakan kemeja dan celana panjang yang digulung di bawah lutut. Dia tak tampak kedinginan sepertiku. Hebat. Kamu bawa alat pemanggang? Aku bawa tempat daging, ujar Anto membagi tugas. Mulutnya mengeluarkan uap saat bicara. Siap, mulutku pun mengeluarkan asap. Ada satu hal yang harus kamu camkan. Anto menetap lekat padaku. Apa? Kepalaku masih puyeng, rasanya sangat nyata kalau tadi kepala sudah kejedot berkali-kali. Kita harus segera meninggalkan tempat ini sebelum sate daging kita habis. Sisakan barang 20 tusuk sebelum kita cabut pulang. Tambahnya, kenapa harus begitu? Karena dengan cara itu kita bisa pulang dengan selamat. Sebuah alat panggang disogorkan Anto padaku. Ngomong apa sih kamu? Bisa lebih jelas lagi. Alat panggang dan tek-tek bengeknya segera kuraih. Kita bisa jadi sasaran kemarahan mereka kalau sate biawaknya sampai habis. Jelasnya lagi, kok bisa gitu? Aku semakin tak mengerti apa yang sedang dibicarakan Anto. Kenapa pekerjaan ini terdengar berbahaya? Kita jualan di mana sih, Tok? Sumpah, kamu bikin aku takut, gerutuku. Hei, bukankah kita sudah deal? Kalau kamu tidak perlu banyak tanya. Kamu karyawanku sekarang. Aku sudah berani kasih gaji tinggi, Tur. Ujarnya sembari berjalan cepat menenteng banyak bawaan. Satu tangannya lagi memegangi lampu. Aku mendengkus, tergopoh-gopoh mengejar langkahnya. Mataku nyalang menyapu sekeliling. Terbayang lagi wajah-wajah pucat yang ada dalam mimpiku barusan. Anto berjalan cepat di depanku. Setengah berlari aku mengimbangi jalannya. Tergopoh-gopoh memeluk alat pemanggang yang lumayan berat. Kemana tujuan Anto? Jalan terasa menanjak. Hutan yang kami masuki semakin gelap dan dingin. Kabut bergerak pelan di udara. Gemersik dedaunan basah yang ditiup angin mengiringi langkah kaki kami. Gigiku sekarang mulai gemerutuk menahan dingin. Kuk, kuk. Burung hantu menyapa dari dahan pohon tinggi yang kulewati. Sepasang matanya tampak menyala. Semakin bulu kuduk dibuat merinding. Bisa saja pohon-pohon besar yang kami lewati sekarang tempat tinggal hantu penghuni hutan. Aku tak berani menatap lebih lama ke arah pohon-pohon itu. Takut lihat ada penampakan. Nyali si Anto sejak SMA tak pernah kuragukan. Dia tak pernah takut dengan namanya hantu. Entah memang dia pemberani atau memang tidak percaya dengan yang begituan. Lama-lama terdengar suara keramaian dari kejauhan. Lalu beberapa saat kemudian tampak sebuah tempat lapang penuh orang di depan sana. Cahaya kilat terus menyambar menerangi langit malam. Orang-orang terlihat hilir mudik. Lapak-lapak dagangan terlihat berderet memanjang di sisi jalan. Anto memperlambat langkah. Lalu menoleh padaku. Ini tempatnya. Lampu acu yang dibawa Anto dimatikan. Suasana di sini sudah cukup benderang oleh lampu-lampu lampion dengan warna-warni yang indah. Aku masih celingukan menatap sekitarku, tidak menyangka ada keramaian di tengah hutan. Anto berjalan mendahuluiku, lalu terlihat memilih lapak kosong yang berada di sudut pasar malam itu. Dia kemudian memberi kode padaku agar mendekat.
Ting kelinting, ting ting kelinting. Aku mendongak ke atas mencari asal suara. Ternyata dari lonceng-lonceng mungil yang bergelantungan pada tali di antara lampion. Bunyi lonceng yang tertiup angin memberikan nuansa tersendiri. Bersama pendercaya ratusan lampion yang memayungi pasar malam. Begitu semarak, tubuhku memutar memperhatikan aktivitas orang-orang. Aku masih terbengong-bengong, mengagumi suasana pasar malam itu. Semua orang tampak sibuk. Ada area bermain anak tak jauh dari lapak kami. Beberapa anak kecil terlihat asik bergantian menaiki perosotan. Ditingkahi tawa ceria khas anak-anak. Kamu mirip nenekku kalau lagi mabuk gitu, Tur. Ledek Anto di sampingku. Hehehe. Aku cengengesan. Buruan kerja, pasar malamnya cuma sebentar. Ujarnya lagi. Siap, bos. Alat panggangan dari besi dengan bentuk pemanjang kuletakkan di atas meja. Semua arang dalam kresek kutumpahkan ke dalamnya. Aku mulai membuat bara api. Kipas sudah siap di tangan. Kipas, kipas, kipas. Hawa hangat dari api yang kubuat cukup mujarab menghilangkan rasa dingin. Aku mulai berkeringat sekarang. Belum ada pengunjung pasar yang tertarik singgah di lapak kami. Anto kulihat membumbui daging-daging sate di dalam sebuah wadah. Tangannya begitu cekatan. Kata Anto bumbu itu resep rahasia yang sudah diolahnya dari rumah. Dengan semangat kemerdekaan, aku mengipas-ngipas bara api. Sembari terus mengawasi sekeliling. Pasar ini berada di dataran tinggi. Tempatnya sangat lapang, dikelilingi oleh pohon pinus. Lapak pedagang berderet memanjang di sisi jalan. Orang-orang tampaknya datang dari sebuah belokan dari sudut jalan. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ada sebuah pohon besar yang menghalangi pandanganku. Mereka datang dan pergi dari arah situ. Mungkin itu jalan menuju satu perkampungan. Dilihat dari garis wajahnya, orang-orang yang ada di pasar ini berasal dari ras Mongoloid. Kulit mereka putih-putih dengan bentuk mata memanjang. Gak salah kalau Anto jualan sate biawak di pasar ini. Setauku jenis daging yang dikonsumsi ras mereka memang beragam. Seperti daging babi, daging bulus, daging buaya. Mungkin daging biawak juga. Dasar akunya aja yang kudet. Aku manggut-manggut bicara sendiri dalam hati. Arang-arang dalam pemanggang sudah tampak membara. Anto dengan sigap menata puluhan tusuk sate berukuran jumbo di atas alat pemanggang. Aku berusaha lebih konsentrasi mengipas, menjaga bara api tetap menyala. Beberapa saat kemudian, aroma sedap dari daging terbakar mulai menguar terbawa angin. Dek, aku sedikit terkesip dengan sikap serentak orang-orang yang kompak berubah arah. Wajah-wajah pengunjung pasar yang sebelumnya cuek bebek tiba-tiba menoleh ke arahku. Kini satu persatu mendekati lapak kami, senyum sumringah menghiasi wajah Anto. Seorang wanita cantik berambut panjang sepinggang tampak sangat tertarik dengan sate biawak yang sedang kubakar. Dia berdiri tepat di depanku. Aroma sate biawak kami memang sangat menggoda, tapi aku sama sekali tak berminat untuk mencicipi. Mengingat saat mengulitinya, aku bergidik geli. Kulit tebal dengan lemak penuh lendir. Yang bener ngipasnya, Anto menyenggol pelan bahuku. Gak usah gitu amat ngeliatin cewek, biasa aja. Fokus sama bakaran kamu, jangan sampai hangus, bisiknya. Sabar ya Neng, ujarku pada cewek itu sambil berkedip-kedip genit. Halah, kebanyakan gaya si catur, gumam Anto sirik. Keinginanku untuk melepas kaos pun kulakukan. Sebagian sate sudah matang. Anto memindahkannya ke atas ceper-ceper, menatanya di atas meja. Sate sudah siap untuk dijual. Silahkan juragan yang mau beli antri satu-satu. Anto membuka lembar kedua telapak tangannya, mempersilahkan orang-orang yang tampak berminat pada sate kami. Cewek yang tadi berdiri paling depan segera mendekati Anto,
Yang lain ikut antri di belakangnya. Walau penasaran, aku merasa tak enak menanyakan tentang harga sate biawak itu pada Anto. Melihat banyak uang yang diperlihatkannya tadi padaku, pasti keuntungannya lumayan besar. Posisiku saat ini hanya karyawan Anto. Mulutku langsung membulat melihat cewek itu menyodorkan sesuatu yang tampak berkilau pada Anto. Setelah dia menerima bungkusan sate, Anto segera memasukkannya ke dalam tas lempang yang selalu menempel di tubuhnya. Tanganku mengibas-gibas saat menyadari ada 2 bocah laki-laki yang terlalu dekat dengan panggangan sate. "Jangan terlalu dekat, Dek, panas, entar kena percikan api," tegurku pada keduanya. Mereka hanya menatapku tanpa dosa, tidak berusaha menjauh. Kedua bocah kembar itu sama-sama berkepala pelontos seperti Upin dan Ipin, tapi mukanya boros, gak ada imut-imutnya. "Jangan lupa sisain 20 tusuk, jangan sampai habis," Anto mengingatkanku lagi sambil melayani pembeli lain. "Beres," sahutku meski dalam hati bertanya-tanya. Kusisihkan 20 tusuk daging biawak di sudut atas panggangan dengan bara api kecil di bawahnya, supaya tidak hangus. Untuk apa disisai segala? Kalau habis semua kan lebih bagus. Tapi terserah Anto lah, dia kan bosnya. Apa kata bos, anak bawang manut. Sebelah sana kalau mau beli," ujarku pada 2 bocah di depanku, seraya menunjuk pada meja di depan Anto. Salah satu bocah meledekku dengan menjulurkan lidah, ditambah matanya yang dibuat juling. Dasar bocah nakal. Bodoh amatlah kalau mereka sampai kena bunga api. Tanganku kembali mengipas-ngipas di atas sate. Penampilan bocah-bocah itu ganjil menurutku. Cuaca dingin berangin seperti ini, keduanya bertelanjang dada. Hanya memakai celana cancut mirip diapers. Aku curiga mereka kabur dari tempat penitipan anak. Pembeli terus berdatangan. Lapak sate kami laris manis. Di pasar ini tampaknya kami tidak punya saingan. Pedagang yang lain kebanyakan berjualan makanan yang sudah matang. Dagangan kami punya nilai tambah tersendiri. Hanya hitungan menit, ratusan tusuk sate kami hampir habis. Keringat bercucuran sekujur tubuhku. Aku kewalahan membakar sate. Anto kewalahan melayani pembeli. Biarpun capek, tapi hati senang luar biasa. Bisnis hari ini berjalan lancar. "Sudah waktunya cabut, bro. Mana sisa satenya?" tanya Anto. "Ada." Tubuhku membeku beberapa detik melihat ke atas pemanggang yang sudah kosong. Mana sate yang kusisakan tadi? Jangan-jangan... Mataku mencari-cari 2 bocah tadi, lalu jongkok mengintip ke bawah meja. "Buruan mana? Tur, kita mesti cepat." Suara Anto terdengar panik. "Dicuri sama 2 nih," ujarku menunjuk 2 begundal kecil yang duduk santai di bawah kaki meja menikmati sisa sate. "Cilaka, kita mesti kabur sekarang, Tur, sebelum mereka marah," desis Anto di telingaku. "Kenapa mesti kabur? Kita cuma jualan, gak salah apa-apa." Kami berbicara berbisik-bisik di bawah meja. Tuk, tuk, tuk. Meja kami di atas diketuk-ketuk. "Beli satenya," suara besar seorang laki-laki. "Mereka semua gak seperti yang kamu kira, Tur. Ini pasar hantu. Mereka semua hantu," ujar Anto lagi. "Hah? Mulutku segera dibekap Anto. "Mana satenya?" Suara laki-laki bertambah besar terdengar tak sabar. "Gak usah berdebat. Kalau mau selamat, buruan kabur. Bersikap biasa, biar mereka tidak curiga. Segera lari kalau kamu lihat aku lari." Suara Anto terdengar gemetar. Bersikap biasa. Dia memintaku bersikap biasa, sedang wajahnya sendiri jelas sangat ketakutan. Yang benar saja, Anto.
Anto keluar dari kolong meja sambil satu tangannya mencengkram kerah belakang kaosku. Mau tak mau, aku ikut berdiri. Anu, Gan, sebentar, kita siapin, sahut Anto terbata. Seluruh bulu kuduku seketika merinding menerima tatapan tajam laki-laki besar di bawah kami. Tubuhku terasa menegang. Mereka semua sepertinya sangat menginginkan sate biawak, padahal sudah habis digondol 2 bocah botak. Antrian di depan meja Anto masih panjang. Setelah kuperhatikan lagi, kulit mereka ternyata bukannya putih, tapi pucat seperti mayat. Sekarang mata sebagian orang-orang itu mulai menyala. Apa mereka tahu kalau satenya habis? Glek. Aku menelan ludah. Tubuh dingin gemetar, tidak menyangka ternyata Anto segila ini. Bisa-bisanya dia sampai terpikir berjualan di sarang hantu. Ide dari mana coba? Aku baru tahu kalau ternyata sate biawak makanan hantu. Satenya masih banyak. Gan, jangan khawatir, sebentar kami ambil lagi. Ujar Anto bernegosiasi masih dengan tergagap. Dia yang sudah bisa menghadapi hantu saja begitu ketakutan, apalagi aku. Kakiku gemetaran luar biasa. Tiba-tiba kepingin kencing. Salah satu dari kalian harus tetap tinggal di sini. Mata laki-laki besar itu semakin menyala. Mulutnya mengeram. Apakah gawat? Aku dan Anto saling tatap. Percaya, Gar. Kami pasti balik lagi, bawa lebih banyak daging lagi, ujar Anto saling tatap. Maksudku hantu itu. Angin tiba-tiba bertiup tambah kencang. Bunyinya terdengar menderu membawa dedaunan dan ranting kecil bertebaran. Lampion dan lonceng di atas semakin riuh bergoyang, membuat jantungku kian berdebar. Waspada Tur, desis Anto. Mereka mau apa? Daging kita. Anto berbicara sangat pelan tanpa gerakan bibir. Astaga, mereka yang tadinya antri di depan meja mulai bergerak menyebar. Sepertinya ingin membuat formasi untuk mengepung kami. Mataku membulat, menyaksikan seorang perempuan bergaun merah yang berdiri di belakangku. Mengepakkan kedua tangan seolah 2 sayap. Tubuhnya kemudian melayang naik. Makhluk apa itu? Brak! Anto tiba-tiba mendorong alat pemanggang di atas meja yang penuh bara ke arah makhluk-makhluk itu. Bongkahan bara api pun berhamburan. Mereka yang berdiri tepat di depan meja serentak berteriak kepanasan. Blar! Sebuah ledakan api yang cukup besar. Saat botol kaca berisi minyak tanah dilemparkan Anto ke arah arang yang masih membara. Suara teriakan semakin gaduh. Hak, hak. Buruan kabur, jangan lihat ke belakang. Sentak Anto seraya merenggut kuat kaos belakangku. Aku tak mampu berkata-kata. Segera aku ikuti jejak Anto lari terbirit-birit. Kami lalu berlarian susul menyusul dalam kegelapan hutan. Hanya mengandalkan cahaya temaram langit dan kilat yang menyala sesekali. Tar, tar, bunyi petir kian memacu laju adrenalin di aliran darah kami. Kuturuti kata-kata Anto untuk tidak melihat ke belakang, walau terdengar suara teriakan marah makhluk-makhluk itu. Mereka mengejar kami. Hush, hush. Belum apa-apa, napasku sudah mulai ngos-ngosan. Lari Anto cepat sekali, aku semakin ketinggalan darinya. Dia sudah tidak terlihat lagi di depanku. Aku kehilangan jejak Anto. Keadaan hutan semakin gelap. Tidak terlihat apa-apa lagi. Anto menghilang. Tok, Anto, kamu di mana, Tok? Tunggu aku. Ujarku tersengkal. Sepi, hanya terdengar desau angin dan gemersik dedaunan. Aku sudah seperti orang buta, mau lari kemana? Yang tampak sekarang hanya kegelapan hitam pekat. Hik 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 hik.
Suara cekikikan mengerikan membuatku sontak merinding. Tar! Kilat menyela mengiringi sekeliling. Seorang wajah sudah berdiri di depanku dengan gaun merah yang berkibar tertiup angin. Percuma kau lari. Hihihi. Hantu. Cur, kurasakan hangat merembes di antara sela paha. Aku ngompol, sial. Tubuhku membeku saat perempuan itu kian mendekat. Matanya berkilat-kilat menyala. Cakar-cakar panjangnya lalu diletakkan di dahiku. Entah dia mau apa, yang pasti tubuhku terasa lumpuh. Tak lagi bisa bergerak. Mulutnya mengeluarkan banyak uap saat membuka lebar. Taring-taring kemudian berdesakan keluar. Buk! Tiba-tiba benturan cukup keras menimpa punggungku. Tubuhku tersungkur mencium tanah. Masih beku tak bergerak. Aku mendengar suara pekikan nyaring bergantian. Sepertinya ada sebuah pertarungan yang terjadi. Mungkinkah hantu-hantu itu sedang merebutkan tubuhku? Cukup lama aku dalam posisi tiarap tak bergerak. Berusaha tetap hidup. Ingin sekali membaca ayat-ayat Al-Quran yang pernah kuhafal, tapi tak satu pun bisa kuingat. Seakan menghilang begitu saja dari memori. Mungkin karena imanku yang sudah lama menipis. Buk! Sebuah benturan mengenai punggungku lagi. Aku hanya bisa mengaduh dalam hati. Buk! Buk! Benturan berkali-kali membuat tubuhku terus berguling. Menimpa semak belukar, ranting pohon, bebatuan, tanah basah, entah apalagi, sakit luar biasa. Sudah berhari-hari aku masih dikepung oleh hutan lebat, aroma lembab tanah serta dedaunan yang basah. Kepalaku menggeleng putus asa menatap akar-akar pohon yang menjulang di sekitar. Ternyata aku berada dalam jurang yang cukup dalam. Baru ingat kalau tadi malam aku jatuh terguling sebelum tak sadarkan diri. Lututku tekuk, tangan berusaha meraba kaki kiri sembari meringis menahan sakit. Jariku menemukan benda semacam kayu menembus telapak kaki. Sial, pantas luar biasa sakitnya. Aku pun hanya bisa terisak. Harapanku, Anto mau kembali ke hutan ini untuk mencariku. Itu pun kalau dia sendiri selamat. Aku berteriak menahan nyeri saat gagal untuk bangun. Aku coba meraih tumbuhan yang ada di dekatku untuk menahan tubuhku. Aku harus memanjat ke atas kalau mau selamat. Tapi dengan kondisi kaki yang cedera pasti sangat sulit. Di bawah sini gelap. Aku bergidik ngeri memikirkan kemungkinan kalau di hutan ini banyak hewan buas. Aku tidak mau sia-sia mati di tempat ini. Sambil tiarap aku merayap mendekati akar pohon yang menjulur. Kedua tangan mati-matian mencengkram, berusaha untuk memanjat. Aku harus bisa. Mulai berhasil, tubuhku mulai naik. Kian naik ke atas. Beban tubuhku bertambah berat. Urat-urat lengan mengencang. Kedua telapak kaki sudah terasa kebas. Ya ampun, sedikit lagi. Aku tak kuat lagi. Tenaga habis, pegangan terlepas. Bruk. Punggungku kembali terhempas jatuh. Krosak. Bunyi ranting dan dedaunan yang tersibak. Dek. Mataku melebar menyaksikan salah satu akar pohon besar tiba-tiba bergerak. Aku menelan ludah, gugup menunggu sosok yang akan turun dari atas. Binatang, manusia, ataukah hantu lagi? Semakin kesini akar pohon itu semakin kuat berayun. Cukup berat tampaknya beban yang menggantunginya. Mataku menatap tak berkedip ke arah makhluk yang sebentar lagi akan muncul. Detik-detik yang mendebarkan. Satu kaki menyembul dari atas disusul kaki lainnya yang menopang pada akar pohon itu. Manusia? Apa itu Anto? Kegugupanku masih tak berkurang. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi di tempat seperti ini. Jangan bersenang hati dulu. Hup. Dia melompat saat sudah dekat dengan dasar jurang.
Wajahnya tidak begitu jelas, tapi dari siluet tubuh dan gerakannya kutebak dia seorang perempuan. Rambutnya panjang, mengenakan terusan selutut. Perempuan itu mendekatiku, mengamati tubuhku beberapa saat sebelum wajahnya semakin mendekat. Betul, dia wanita. Tanpa suara dia menatap lekat padaku. Aku diam tak bergeming, mencoba menilai dia orang jahat atau baik. Aku melolong kesakitan saat kedua tangannya menarik kaki kiriku. Mau apa kamu? Pergi, tinggalin aku. Bentakku dengan suara serak. Perempuan itu masih menarik-narik kakiku. Ampun, sakit. Aku menangis, luar biasa sakit yang kurasakan. Telapak kakiku yang ditembus kayu tajam itu mungkin dalam kondisi bengkak sekarang. Kamu tuli, hentikan, teriakku. Dan sepertinya dia memang tuli. Tubuhku sampai menggigil menahan sakit atas perlakuannya. Dia menarik paksa benda tajam itu. Tak mampu menahan sakit, kesadaranku hilang lagi. Begitu tersadar lagi, wajah perempuan berambut gimbal itu sangat dekat. Hanya sejengkal dari wajahku. Bola matanya besar membelak menakutkan. Kulitnya gelap, napasnya mendengkus-dengkus. Apa yang dia mau dariku? Kepala perempuan gimbal meneleng mengawasiku. Dia lalu berdiri memunggungiku, meletakkan sebuah tali besar di bahunya. Srek, srek. Hei, tubuhku bergeser maju mengikuti langkah perempuan gimbal itu. Astaga, aku sudah dalam keadaan terikat. Kupandangi tali tambangnya yang sudah melingkari dada. Perempuan gimbal rupanya mengikuti tubuhku saat aku tak sadarkan diri. Sekarang dia menarik tubuhku yang terbaring dengan seutas tali besar. Srek, srek. Tubuhku terus bergerak maju. Krosak, krosak. Grus, grus, krosak. Rumpun-rumpun semak yang dilalui oleh tubuhku tersibak. Aku cuma menggigit bibir menahan perih saat duri-duri semak menggores kulit. Mengerang tertahan. Gludak, gludak, buk. Aku terpekik merasakan benda besar yang menimpa tubuhku. Dari arah atas tiba-tiba menjuntai dua makhluk bersisik berukuran besar dan panjang. Keduanya saling melilit heboh. Mataku membelak menyaksikan dua ekor ular raksasa itu tepat di atasku. Bunyi desisan bersahutan. Bau amis yang tajam saat sisik-sisiknya merayap di wajahku. Aku harus menahan nafas beberapa saat. Jantung seketika memompa cepat. Tapi sepertinya mereka sangat sibuk saling lilit. Tak tertarik sama sekali pada kehadiranku di sini. Aku dicueki. Mungkin mereka sedang bercinta. Baguslah, aku selamat. Srek, srek, grus, krosak, srek, eits. Aku lupa pada perempuan gimbal. Tubuhku masih ditarik oleh tali. Mana dia? Aku tidak melihatnya. Mataku mencari-cari keberadaan si gimbal. Posisi tubuhku kini mulai naik. Aku ditarik ke arah atas. Perempuan gimbal itu kemungkinan sudah berada di atas. Kepalaku berusaha mendongak. Benar saja, dia ada di atas sana sedang menarik tali yang mengikat tubuhku. Sementara sepasang ular raksasa masih bergumul penuh birahi di tempatku tadi terbaring. Kini penampakan perempuan itu semakin jelas. Kulitnya sangat gelap, bola matanya selalu melotot, tubuhku terus diseret hingga keluar dari dalam jurang. Srek, srek, srek. Tubuhku diseret lagi tanpa ampun. Kuat sekali perempuan ini. Kemana ini? Tanyaku parau. Tidak ada jawaban. Hentikan. Aku tidak mau ikut kamu, ujarku lagi. Sial sekali nasibku. Lepas dari sarang hantu, sekarang tak berdaya menghadapi perempuan gimbal ini. Mungkinkah dia suku primitif yang mendiami hutan? Apa dipikirnya aku hewan buruan? Lalu sekarang dia akan membawaku pulang untuk disantap bersama keluarganya. Telingaku menangkap suara cerit burung serta gemercik arus air. Tenggorokan terasa tercekat,
Semua terlihat buram saat mengangkat pelan kelopak mata. Ada satu wajah yang sangat dekat dengan wajahku. Awalnya buram, kemudian berangsur-angsur jelas. Dapat kurasakan hembusan nafasnya. Dia lagi. Perempuan berkulit gelap dengan rambut gimbal sepinggang. Mata bulatnya menatap lebar padaku. Mulutnya menganga lebar. Mau apa perempuan ini? Kutatap punggungnya yang menjauh. Dia mendekati sungai. Aku kemudian terlonggong-longgong melihat sekitar. Ini tempat yang berbeda. Hei, dia sudah mengeluarkanku dari jurang itu. Dan sekarang kami ada di dekat aliran sungai. Aku berusaha bangkit, menopang kedua sikut setengah duduk. Ku pandangi tubuhku sendiri. Kaosku sobek, celana jeans pun koyak di sana-sini. Banyak luka gores di sekujur tubuhku. Jaket Anto masih terikat di pinggang. Bauku pesing bercampur amis. Kondisiku benar-benar kacau. Mataku kemudian terpaku pada kaki kanan yang sudah terbungkus rapi dengan sesuatu. Seperti dedaunan kering. Rasanya sudah mendingan, tidak senyeri tadi. Perempuan gimbal kembali lagi dengan kedua tangannya menangkup penuh air. Dia mau memberiku air. Aku segera membuka mulut. Glek, glek, glek. Segar sekali air yang mengucur dari tangannya. Bodoh amatlah dengan kuku-kuku panjang dan hitam itu. Yang penting dahagaku sudah terobati. Apa perempuan gimbal ini tidak jadi memakanku? Atau dia menunggu kondisiku lebih baik, baru mulai mengoyak-ngoyak dagingku? Sepertinya aku salah menilainya. Kalau memang dia bermaksud buruk, tidak mungkin kakiku diobati. Aku rasa dia sudah mengobati kakiku. Rasa cenut-cenut pada bagian yang ditembus kayu sudah jauh berkurang. Kesimpulan sementara, dia baik. Perempuan ini sudah menolongku. Semoga kesimpulanku benar. Terima kasih. Ucapku terbata. Dia diam saja, kembali menatapku tanpa ekspresi dengan sepasang bola mata besar itu, serta mulutnya yang tak berhenti mangap. Nama kamu siapa? Tanyaku. Tidak dijawab. Aku menghela nafas. Aku Catur. Maaf sebelumnya sudah buruk sangka sama kamu. Sia-sia diajak ngomong. Apa mungkin dia memang bisu? Atau tuli? Atau keduanya? Mataku memindahkannya. Kulitnya gelap dan rambut gimbal panjang. Aku pusing sendiri memikirkan dari mana perempuan ini berasal. Bisa kamu bantu aku? Aku mau pulang. Aku masih belum putus asa mengajaknya berkomunikasi. Pertanyaanku tidak digubris. Dengan cueknya dia menjauh meninggalkanku. Hei, kamu mau kemana? Tolong, jangan tinggalkan aku. Sekarang aku mulai bergantung padanya. Tubuh perempuan itu sangat lincah saat memanjat pohon yang ada di sisi sungai, melompat dari satu dahan ke dahan lain lalu menghilang dari pandanganku. Si manis. Aku akan memberikan nama si manis. Sayup-sayup terdengar suara orang berbicara dari arah sungai. Aku menajamkan pendengaran. Masih terbaring lemah dekat sebuah batu besar di bawah rindang pohon. Tolong! Teriakku tertelan bunyi arus sungai. Atau suaraku terlalu pelan. Aku pun tidak bisa mendengar suara sendiri. Susah sekali berdiri. Kedua lututku masih lemas. Aku merangkak menuju sungai. Arus sungai yang deras membawa perahu itu menjauh dengan cepat. Apes. Si manis menghampiriku. Entah dari mana datangnya. Bisa kau tolong panggilkan mereka? Ujarku padanya. Satu tanganku menunjuk ke arah perahu yang sudah terlihat mengecil. Dia hanya bengong, mirip anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Aku tidak bisa berharap terlalu banyak pada perempuan ini. Kupaksakan tubuh untuk merangkak mendekati sungai. Tak putus asa harapanku. Tolong, tolong, ujarku sembari merangkak. Terlambat. Perahu itu sudah tidak terlihat lagi. Aku menghempaskan punggung kecewa. Semoga akan ada perahu lagi yang lewat.
Bahuku ditepuk-tepuk oleh si manis. Dia menyodorkan beberapa buah pisang yang sudah menguning. Baik sekali perempuan ini. Rupanya tadi dia pergi untuk mencari makanan. Makasih, ku terima pisang itu. Di saat seperti ini, buah pisang pemberian manis nikmatnya melebihi makanan apapun di dunia. Bapak benar, aku memang manusia yang tidak pandai bersyukur. Kamu tinggal di mana? Tanyaku dengan mulut penuh pisang. Tak peduli kalau tidak akan mendapat jawaban lagi. Mungkin dia manusia hutan semacam Tarzan. Menunggu sekian lama di tepi sungai, aku harus menelan kecewa. Menyaksikan saat matahari kian tenggelam, bergantian dengan kegelapan. Tak ada satupun lagi perahu yang lewat. Aku harus melewati malam di hutan ini lagi. Si manis ikut duduk di sampingku. Angin malam berhembus cukup kencang. Jaket hoodie warna abu-abu milik Anto ku kenakan. Lumayan sedikit bisa menahan dingin meski ada beberapa bagian yang koyak. Heh, manis. Aku menoleh pada perempuan berwajah gelap bak kertas karbon itu. Bola mata besarnya balas menatapku. Kalau aku bisa pulang dengan selamat, kamu ku kawinin. Ujarku terkekeh geli. Mungkin kewarasanku sudah mulai berkurang saat ini. Sampai berniat mengawini perempuan aneh macam si manis. Keluarga kamu tinggal di mana? Biar Pak Kimin gak usah susah nyari alamat. Ujarku lagi masih terkekeh. Mulut si manis kian bertambah mangap sampai ilernya netes-netes. Kedua kalinya aku tak sadarkan diri. Aku sangat terkejut melihat wajah seram dari wanita itu. Sampai singkat cerita, aku tersadar dan tubuhku ini terbaring di atas hamparan kerikil, tepat di tepi sungai. Bunyi arusnya semakin terdengar bergemuruh. Tar, tar, petir menggelegar dengan garang. Nyaliku seketika mengkerut. Tes, satu tetes air jatuh ke wajah, lalu disusul tetesan-tetesan lagi. Hujan deras mengguyur tubuh ringkihku. Si manis tidak kelihatan. Mataku berusaha menemukannya. Kemana dia? Astaga, airnya akan pasang. Aku harus segera naik ke tebing. Susah payah aku mencoba bangun dengan satu kaki. Air sungai dengan cepat naik. Sebagian tubuhku sudah terendam. Semakin aku kedinginan. Allah, tanpa sadar mulutku mengucap namanya. Nama yang sudah sangat lama tidak terucap lagi. Terpincang-pincang menahan nyeri, aku berusaha menyelamatkan diri menuju tebing sungai. Saat mendongak melihat si manis ada di sana, berdiri di atas sebuah batu besar. Wajah cenongnya menatap terpaku, sama sekali tak tergerak kali ini untuk menolongku. Padahal aku sudah melambaikan tangan ke arahnya. Allah! Kali ini aku meneriakkan namanya lagi. Air bah yang sangat besar tiba-tiba datang menghanyutkan tubuhku. Saat ini aku benar-benar tak berdaya menghadapi alam. Megap-megap timbul dan tenggelam dipermainkan arus sungai yang sedang murka. Kadang membentur benda keras, entah kayu, entah batu-batu. Wajah orang-orang yang kusayangi berkelebat satu persatu. Andai masih diberi kesempatan, aku akan membahagiakan mereka. Sampai kemudian aku tidak merasakan apa-apa lagi. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.